Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujrihu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan memberikan ceramah singkat tentang manusia 4 tingkatan. Apabila ada seseorang yang di hadapan kita memiliki jabatan yang lebih tinggi, kemudian lebih pintar, kemudian fisiknya lebih sempurna, kaya raya, apa yang harus kita lakukan? Ingat hadis Nabi Muhammad SAW, manusia 4 tingkatan. Yang pertama, Allah berikan kepadanya ilmu dan harta. Masya Allah, sudah gagah, pinter, kaya raya, cerdas. Dan kata Nabi Muhammad SAW, dia habiskan keduanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang didapatkannya, diamalkannya, dan kemudian harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti memperbanyak bersedekah. Kemudian datang golongan kedua yang Allah berikan ilmu tanpa harta. Berilmu, paham ilmu agama, tapi keadaan ekonominya biasa saja. Ia lihat orang yang punya kelebihan seperti golongan yang pertama tadi, yang rajin bersedekah, kemudian mengamalkan ilmunya. Apa yang ia lakukan? Ia berdoa, "Ya Allah, jika Engkau berikan kepadaku seperti apa yang Engkau berikan kepada dia, maka aku akan melakukan hal yang sama atau bahkan lebih." Kata Nabi Muhammad SAW, "Fahuma fi ajris sawa." Dua-duanya akan sama pahalanya. Karena memang yang kedua ini tidak punya harta, maka dia hubungkan ini dengan tekad yang kuat serta niat yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia dikasih, maka dia akan lakukan. Insya Allah, Allah dengan kemahaadilannya berikan. Selanjutnya, golongan ketiga yang Allah berikan kepadanya harta tanpa ilmu. Gak ada ilmunya, akan tetapi luar biasa kaya rayanya, cuman gak tahu membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Gak pernah tahu urusan akhirat, surga dan neraka, tidak mau tahu mati di alam barzah nanti akan banyak masalah kalau dia banyak berbuat dosa. Dia habiskan hartanya di jalan kemaksiatan. Dia bangun diskotik, dia bangun bar, kemudian dia lupa dengan Allah karena dia sibuk dengan urusan dunia. Alhamdulillah. Kemudian datang golongan keempat, yang ini kejahilannya yang luar biasa. Allah tidak memberikan kepadanya ilmu dan tidak memberikan harta, miskin dan juga tidak ada ilmu ataupun bodoh. Yang dia jadikan tolak ukur bukan golongan pertama dan golongan yang kedua, melainkan golongan yang ketiga. Orang kaya raya yang suka bangun diskotik, bar, hotel, kesana sini, banyak kemaksiatannya. Orang-orang yang hobi berbuat maksiat. Sementara dia bilang, kalau saya dapat harta seperti dia, maka saya akan berbuat sama. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Fahuma fi ajris sawa." Ini kedua-duanya sama dosanya. Rugi gak kira-kira? Sudah miskin, gak ada ilmu ataupun bodoh. Kemudian di sebelah rumahnya ada orang bangun hotel, diskotik, keluar pakai mobil, kemudian mabuk, berzina. Lalu dia bilang, "Coba kalau saya seperti dia, maka saya akan buat yang sama." Lalu kita yang digebuk itu sudah susah hidupnya, dikasih dosa yang sama dengan dia, akan tetapi kita tidak melakukannya. Tekadnya, maunya seperti itu. Nauzubillah.
Jadi selalu jadi tolak ukur orang-orang yang berprestasi dan baik. Allah berikan kebaikan kepadanya, lalu dia habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada ceramah singkat almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang menyentuh hati seperti ini. Kapan sih Allah itu datang mengundang kita untuk bertemu dengan Allah? Kapan kira-kira? Ketika Allah ingin seorang hamba untuk bertemu dengannya, Allah akan berikan dia kesusahan. Kesusahan itu adalah sebuah surat undangan yang datang dari Allah untuk hambanya, supaya hambanya mau datang kepada Allah. Begitu dia datang, dia angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allahu Rabbi. Disitulah saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan Allah kepengen seseorang itu jauh dari Allah? Mudah bagi Allah. Berikan saja dia kesenangan dan kebahagiaan. Dan biasanya orang yang senang itu akan membuat dia lupa dengan Tuhannya. Ketika ada seseorang yang dikasih kesenangan, kebahagiaan, itu akan membuat dia semakin ingat dengan Tuhannya, justru tidak lupa. Maka disinilah letak Allah paling bahagia. Masya Allah. Dan satu lagi, kapan Allah paling sedih? Di saat apa Allah paling sedih? Di saat hambanya diberikan surat undangan dengan segala macam cobaan, ujian, kesusahan. Tiba-tiba dengan angkuh dan sombongnya, dia menganggap dirinya bisa dan mampu. Dia nggak peduli dengan Tuhan. Dia tidak butuh kalimat Allah, tolong aku ya Allah. Tapi dia sendiri malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 13 yang artinya, turunlah kamu dari surga itu karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Alhamdulillah. Maka dari itu, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi waktu luang kita ataupun kekosongan waktu kita untuk senantiasa beribadah, bertadarus, bersedekah dan lain sebagainya yang bermanfaat, yang menjadi amal kebaikan untuk kita nantinya. Semoga ceramah singkat saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.